Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadana Sasabil, saya dari kelas 11 PH2, absen saya nomor 15. Perkenalkan, nama saya Firsan Zahrana di Prabawa, saya dari 11 PH2, absen saya nomor 11. Perkenalkan, saya Rizky Anugrah, absen 27. Nah, di video kali ini kami bertiga akan menjelaskan sejarah dari penjajahan dan masuknya Jepang ke Indonesia dan juga Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita langsung ke PPT-nya. Nah, jadi saya akan menjelaskan sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, jadi Jepang itu pada awalnya menyerang Amerika Belanda dan sekutunya bermula pada kejadian di Pearl Harbor. Jadi kejadian Pearl Harbor ini terjadi pada tahun 1942 di mana Jepang memulai penyerangan kepada Belanda dan sekutu. Nah, salah satu sekutunya itu ada Amerika, ada Inggris dan lain-lain. Nah, Jepang ini memulai penyerangannya dan merebut wilayah Indonesia itu dari Pearl Harbor dulu. Jadi di Pearl Harbor ini pada tahun 1942 Jepang memulai penyerangan ke salah satu armada kuatnya Amerika, yaitu di Pearl Harbor. Nah, setelah itu Jepang memulai masuk ke wilayah Indonesia, dimulai dari daerah Ambon, daerah Sulawesi, lalu ke Sumatera dan masuk ke Pulau Jawa. Nah, namun Jepang ini setelah menguasai 3 wilayah itu, Jepang memulai memfokuskan penjajahannya ke wilayah Jawa. Kenapa? Karena di daerah Jawa ini merupakan pusat atau mungkin pusat pemerintahannya Belanda kala itu berada di Pulau Jawa, di Batavia salah satunya. Nah, tujuan dari Jepang menjajah Indonesia atau menjajah Nusantara pada kala itu yaitu untuk mendapatkan sumber daya tentunya, yang kedua untuk memperluas wilayahnya, dan yang ketiga untuk memperluas pengaruh dari propaganda Jepang ke bagian wilayah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia dan juga Filipina. Nah, untuk selanjutnya dampak dan juga kebijakan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak apa saja yang terjadi setelah Jepang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah adanya kerja paksa atau romusha yang menyebabkan eksploitasi hasil bumi dari Indonesia yang digunakan Jepang untuk keperluan perang Jepang itu sendiri tentunya. Lalu selanjutnya ada pembuatan organisasi-organisasi putra atau pusat tenaga rakyat yang sama juga itu bisa digunakan sebagai propaganda Jepang untuk mengeksploitasi hasil bumi. Lalu juga ada hal positif dan negatifnya. Untuk hal positifnya yang pertama itu adalah menyatukan bangsa Indonesia tentunya dengan menggunakan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Lalu selanjutnya adalah memperkuat armada militer Indonesia dan dihapusnya pengaruh barat di kawasan Indonesia. Lalu untuk dampak negatifnya tentu saja adalah sempitnya ilmu pengetahuan karena ya Jepang nggak mau masyarakat Indonesia jadi pintar dan melawan. Lalu juga ada kekecewaan dari masyarakat Indonesia karena selama 3 tahun berturut-turut dikerjakan paksa oleh Jepang menggunakan kekerasan fisik, nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Terus nanti. Lalu selanjutnya akan dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah proklamasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pada jam 10 waktu Jepang ya. Itu unik dan proklamasi itu sekarang bangunannya disebut Tugu Proklamasi. Oke, dan selanjutnya peristiwa yang menyebabkan Indonesia merdeka yaitu sekutu Indonesia mempunyai sekutu yang memberitahukan bahwa Jepang sudah diambang kekalahan dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan terjadilah situasi kemerdekaan Indonesia
Dan sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Dan Rengas Dengklok itu adalah perkumpulan para pelajar pejuang untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.